Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Yusita, Sarjana Sains Terapan Magister Kebidanan dengan NIDN 0412078802. Saya adalah dosen tetap pada program studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Bakti Kencana. Sebagai dosen tetap, saya aktif dalam melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi, terutama dalam bidang pengajaran dengan keilmuan saya di bidang kebidanan. Salah satu mata kuliah utama yang saya ampu adalah mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan yang merupakan mata kuliah wajib nasional dalam kurikulum program studi S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan di Universitas Bakti Kencana. Mata kuliah ini diberikan pada semester 2 tahun pertama dengan beban 4 SKS. Terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum yang dilaksanakan setiap hari Senin. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan memiliki 4 capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mahasiswa pada mata kuliah tersebut. Untuk CPL 1 sikap berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Untuk CPL kedua, keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melaksanakan pekerjaan spesifik di bidang keahliannya. Untuk CPL 3, pengetahuan, menguasai konsep teoritis, ilmu kebidanan, manajemen asuhan kebidanan, keputusan klinis, model praktik kebidanan, dan etika profesi. Untuk CPL 4, keterampilan khusus, mampu melakukan asuhan kebidanan dengan pendekatan manajemen kebidanan yang komprehensif dan berbasis iptek. CPL tersebut akan diturunkan menjadi CPMK pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Untuk CPMK 1, mahasiswa mampu menunjukkan dan menjelaskan konsep dasar asuhan kehamilan serta mengelola asuhan kebidanan kehamilan secara mandiri dengan tanggung jawab profesional. Untuk CPMK 2, mahasiswa mampu menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, mengelola ketidaknyamanan, dan menerapkan pendekatan logis, kritis, dan inovatif dalam penata laksanaan kehamilan. Untuk CPMK 3, mahasiswa mampu menguraikan, menjelaskan penggunaan obat-obatan kehamilan, serta membuktikan screening maternal dan neonatal dalam konteks penguasaan teori kebidanan. Untuk CPMK 4, mahasiswa mampu memberikan dan mengelola manajemen asuhan kehamilan, clinical judgment, dan problem solving berbasis manajemen kebidanan dan iptek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Pada mata kuliah ini membahas tentang konsep kehamilan, perubahan fisiologis dan psikologis kehamilan, dan manajemen kehamilan dengan pokok bahasan konsep dasar kehamilan, adaptasi dan fisiologis masa kehamilan, pemeriksaan ibu hamil, screening risiko maternal dan neonatal selama kehamilan, screening kesejahteraan janin, ketidaknyamanan yang umum terjadi pada kehamilan, kebutuhan fisiologis, etika, kewenangan, lingkup praktek manajemen asuhan kehamilan, evidence based, clinical judgment, problem solving, patient safety dalam asuhan kehamilan, pembelajaran interprofesional, dan bekerja interdisiplin serta penanganan ketidaknyamanan selama hamil dengan asuhan komplementer. Metode pembelajaran yang digunakan adalah diskusi ceramah, tutorial, metode, problem based learning, praktikum laboratorium, dan penugasan secara mandiri. Mata kuliah ini diberikan dalam 16 pekan dari 7 pekan sesi UTS, 1 pekan UTS, 7 pekan sesi UAS, dan 1 pekan UAS. Untuk mendukung CPL dan CPMK, maka disusun bahan kajian yang ditetapkan pada mata kuliah kehamilan seperti konsep dasar kehamilan, diagnosis kehamilan, asuhan kehamilan terintegrasi, kemudian deteksi dini komplikasi dan penyulit pada masa kehamilan, tata laksana awal kegawatan masa hamil dan rujukan, penggunaan obat-obatan farmakologi dan non-farmakologi, asuhan ketidaknyamanan pada asuhan kehamilan dan komplementer pada masa kehamilan.
Untuk mendukung perkuliahan, saya gunakan beberapa pustaka. Di antaranya pustaka dalam bentuk buku dan pustaka dalam bentuk jurnal yang digunakan dari hasil riset saya pribadi sesuai dengan mata kuliah dan bahan kajian yang relevan dengan hasil riset saya. Dalam praktikum, saya memberikan modul agar mahasiswa dapat terarah dalam pelaksanaan praktikum dan akan sesuai dengan capaian lulusan. Praktikum dilaksanakan secara offline di Laboratorium Kebidanan Universitas Bakti Kencana. Untuk mendukung kelancaran perkuliahan, beberapa media yang digunakan seperti laptop, PowerPoint, video conference, Zoom, atau Google Meet. Indikator penilaian yang digunakan pada mata kuliah asuhan kehamilan ini yang pertama adalah bobot dengan forum 5%, kuis dengan bobot 5%, tugas dengan bobot 10%, UTS dengan bobot 20%, dan UAS dengan bobot 20%, serta praktikum dengan bobot 30%. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan apabila mahasiswa nilainya masih di bawah kriteria kelulusan. Demikian mengenai rencana pembelajaran deskripsi mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Berikutnya, saya akan mensimulasikan proses pembelajaran yang saya lakukan bersama mahasiswa. Selamat siang, rekan-rekan mahasiswa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat. Semoga kita semua di sini dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini ya. Baik, sebelum kita lanjutkan pada sesi materi hari ini, saya ingin ada beberapa mahasiswa yang bisa merefleksikan kembali untuk materi 4 mengenai perubahan anatomi fisiologi pada kehamilan. Silakan di sini ada. Baik, silakan. Perubahannya yaitu perubahan pada sistem reproduksi, payudara, pernapasan, juga perubahan pada uterus. Baik, sepakat? Sepakat ya. Ternyata waktu pembelajaran sebelumnya tentang perubahan anatomi fisiologi, ada perubahan dari sistem reproduksi, pernafasan, metabolisme, integumen, kardiovaskular, dan lain sebagainya seperti yang sudah temannya sampaikan tadi ya. Betul sekali. Kenapa kita harus tahu perubahan anatomi fisiologi? Karena dari perubahan tersebut akan muncul ketidaknyamanan pada kehamilan trimester 1, 2, dan 3. Baik ya, bagus sekali. Nah, setelah sebelumnya saya akan menjelaskan tentang capaian pembelajaran pada hari ini. Mahasiswa nanti diharapkan mampu untuk mengidentifikasi jenis-jenis ketidaknyamanan yang umum terjadi pada masing-masing trimester pada ibu hamil. Kemudian nanti mahasiswa mampu menyusun dan mengatasi ketidaknyamanan pada ibu hamil. Dan yang ketiga, nanti mahasiswa diharapkan mampu memberikan edukasi dan konseling kepada ibu hamil terkait cara menghadapi ketidaknyamanan dengan pendekatan humanis dan komunikatif. Itu ya. Oke, ini pertama yang akan saya sampaikan dan saya ingatkan kepada rekan-rekan mahasiswa semua bahwa ketidaknyamanan yang mungkin muncul nanti pada saat kehamilan ini merupakan keluhan yang minor atau minor disorder of pregnancy. Ya, artinya apa? Hal ini merupakan umum terjadi sebagai akibat dari perubahan tadi ya, anatomi, fisiologi, dan sistem hormonal yang terjadi pada ibu hamil. Dan keluhan ini pada setiap individunya akan berbeda, tergantung dari apa? Dari usia kehamilan dan adaptasi tubuh seseorang terhadap perubahan tersebut. Ya. Oke, sekarang tentang jenis dari ketidaknyamanan. Yang pertama itu adalah adanya mual dan muntah. Nah, mual dan muntah disebabkan oleh apa? Betul ya, bahwa peningkatan dari hormon HCG atau hormon estrogen dan progesteron ini dapat meningkatkan atau memperlambat dari kerja sensitivitas lambung, tuh ya. Kemudian dari estrogen dan progesteron juga dia mempengaruhi sistem dari penginderaan sehingga ibu lebih sensitif terhadap bau, gitu ya. Maka
cara mengatasi daripada penyebab fisiologis ini adalah dengan makan porsi yang kecil. Ya, kemudian hindari makan makanan yang dapat merangsang bau ibu. Kemudian konsumsi minuman yang hangat, bisa jahe atau teh hangat, dan juga hindari makanan berlebihan pada saat mau menjelang tidur. Ya, oke. Selanjutnya adalah buang air kecil. Sering ini terjadi pada trimester 1. Karena apa? Karena ada penekanan kandung kemih. Oleh siapa? Oleh uterus yang mulai membesar, sehingga semakin uterus yang membesar, semakin usia kehamilan yang membesar, maka terjadi penekanan kepada uterus, kepada kandung kemihnya akan semakin tinggi gitu ya. Nah, sehingga penekanan tersebut membuat ibunya sering buang air kecil. Nah, bagaimana caranya? Ya, berarti hindari banyak minum air pada saat menjelang tidur. Dan ingat, pada siang hari ibu sering kencing ke kamar mandi. Berarti apa yang harus kita edukasi? Iya, jaga kebersihan pada saat setelah buang air kecil. Dikhawatirkan ketika ibu sering banyak buang air kecil ke kamar mandi, dikhawatirkan takutnya terjadi lembab, meningkatkan resiko bakteri jamur, ya dapat menyebabkan keputihan yang berlebihan pada ibu hamil gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah nyeri payudara. Penyebab fisiologisnya kenapa? Karena adanya hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen ini dia berperan di dalam pembesaran kelenjar air susu. Begitu juga dengan progesteron, dia dalam pertumbuhan kelenjar air susu. Tadi pembesaran dari saluran payudara dan peningkatan progesteron dapat menyebabkan pembengkakan pada saluran sehingga menyebabkan rasa penuh dan rasa sakit. Gitu ya, terlebih progesteron ini dipersiapkan meningkat untuk apa? Untuk mempersiapkan kelenjar susu sehingga payudaranya terasa penuh dan juga terasa sakit gitu ya. Makanya edukasi yang paling tepat untuk nyeri payudara adalah gunakan bra yang nyaman dan dapat menyerap keringat gitu ya. Selanjutnya adalah perubahan mood emosi labil. Ini karena adanya perubahan hormonal. Perubahan hormonal pada estrogen dan progesteron ini mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga dia akan mempengaruhi emosi. Emosinya jadi labil. Kebayang ya, kalian juga kalau mau menstruasi kan gitu ya. Meningkatnya hormon estrogen progesteron ini dapat meningkatkan fluktuasi dari mood ya, emosi. Maka pelaksanaan intervensinya adalah dengan memberikan dukungan pada keluarga, pada suami, pasangan gitu ya, dan juga berikan konseling ringan sesuai dengan apa yang membuat dia emosi. Ya, apa yang membuat ibu hamilnya terjadi emosi, marah ya. Lalu berikan konseling dari kita secara ringan. Kemudian ketidaknyamanan selanjutnya adalah ngantuk dan kelelahan. Nah, peningkatan progesteron dan estrogen ini bersifat sedatif ya, artinya dia dapat menimbulkan efek menenangkan, efek ngantuk ya, sehingga menyebabkan ibunya sering ngantuk dan kelelahan. Nah, ya penata laksana dan intervensinya adalah dengan latihan ringan, jalan di pagi hari, pemberian gizi seimbang dan juga tidur yang cukup ya. Nah, dengan latihan ini, dengan gizi seimbang ini dapat membantu menstabilkan daripada tadi peningkatan hormon progesteron sehingga ibunya lebih bisa relaksasi. Oke, sampai sini pada di trimester 1 ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup ya. Kita lanjut ke trimester kedua. Nah, trimester kedua ibu hamil sudah mulai besar perutnya, kemudian maka ketidaknyamanannya pasti akan lebih berbeda dengan di trimester pertama ya. Ini ketidaknyamanan di trimester kedua 13 sampai dengan 27 minggu. Yang paling sering umum terjadi adalah nyeri ligamen perut bagian bawah. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena terjadi peregangan ligamentum rotundum karena terjadi pembesaran dari uterus. Semakin uterus yang membesar, semakin otot-otot ligamennya akan meregang. Nah, makanya muncullah nyeri ligamen dan perut bagian bawah. Maka konseling dan cara mengatasi yang paling tepat adalah dengan beristirahat. Kemudian hindari gerakan secara tiba-tiba dan juga bisa dilakukan kompres air hangat ya.
Oke, selanjutnya adalah jenis ketidaknyamanannya kram kaki. Nah, ini karena kekurangan kalsium. Nah, kekurangan kalsium ini dapat menyebabkan aliran darah balik dari tungkai ke jantung menjadi lambat sehingga terjadi stagnansi. Apa tuh stagnansi? Yaitu perlambatan pembuluh darah. Gitu ya, sehingga terjadi kram di daerah kaki. Maka mata laksanaan intervensi yang paling tepat itu adalah dengan mengkonsumsi makanan tinggi kalsium, latihan peregangan, dan kompres air hangat. Dengan kompres air hangat dan juga tinggi kalsium serta latihan peregangan ini mampu mengurangi ketidaknyamanan kram pada kaki gitu ya, dapat memperlancar sirkulasi darah yang stagnansi tadi ya. Selanjutnya adalah konstipasi ya atau sembelit. Ini juga sering nih dialami oleh ibu hamil trimester 2. Kenapa? Karena ini merupakan pengaruh hormon progesteron yang dapat memperlambat gerak peristaltik pada usus gitu ya. Nah, sehingga feses ataupun hasil metabolisme dari makanan itu yang harusnya dikeluarkan dengan cepat, maka ini melambat ya karena gerak peristaltiknya ini melambat. Nah, maka untuk intervensi dan penata laksanaannya yaitu dengan banyak makan sayur, banyak mengkonsumsi makanan serat, aktivitas fisik ringan, jalan pagi juga bisa ya, dan juga banyak minum air putih ya. Oke, selanjutnya adalah hidung tersumbat atau gusi berdarah. Ini kenapa terjadi seperti ini? Karena vaskularisasi, tuh ya. Karena terjadi peningkatan vaskularisasi mukosa. Atau peningkatan karena apa? Karena terjadinya peningkatan hormon estrogen yang dapat menyebabkan pembengkakan pada dinding saluran pernafasan dan juga peningkatan produksi lendir sehingga menyebabkan ibunya tersumbat hidungnya ya. Nah, maka intervensinya apa? Penata laksanaannya gunakan salin spray dan rutin periksa. Salin spray itu apa? Cairan garam ya. Cairan garam ini mampu untuk menanggulangi vaskularisasi mukosa sehingga hidungnya nanti bisa kembali lancar. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah varises. Nah, jelas ya, varises penyebab fisiologisnya itu karena ada tekanan uterus pada vena pelvic. Nah, tekanan pada vena pelvic ini serta peningkatan dari volume darah ke arah rahim ini juga dipengaruhi karena perubahan hormonal. Nah, ini juga nanti bisa menyebabkan tekanan pada uterus gitu ya. Nah, apa sih peningkatan penata laksananya? Oke, istirahat posisi lebih tinggi dan hindari berdiri terlalu lama. Oke, di trimester kedua ini ada pertanyaan? Cukup? Oke, cukup ya. Kita lanjut ke trimester ketiga, 28 minggu sampai dengan lahir. Jenis ketidaknyamanan yang pertama itu adalah sesak nafas. Nah, penyebab fisiologisnya adalah adanya tekanan uterus terhadap diafragma. Nah, tekanan uterus terhadap diafragma itu apa? Ya, dinding memisah atau selaput pemisah antara paru-paru dengan abdomen. Ini ditekan oleh adanya kepala yang semakin membesar gitu ya, sehingga itu menyebabkan sesak nafas. Maka intervensi yang paling tepat adalah dan latihan nafas gitu ya, sehingga tidak terlalu terjadi penekanan pada diafragma yang mengakibatkan sesak nafas. Ini adalah intervensinya: duduk yang tegak, tidur dengan bantal yang tinggi, dan latihan nafas. Oke, jenis ketidaknyamanan selanjutnya adalah insomnia. Nah, ini kenapa? Karena adanya ketidaknyamanan fisik. Ibu udah mulai susah tidur, perutnya semakin membesar, miring kiri, miring kanan, serba salah gitu ya. Kemudian kakinya bengkak, ini menyebabkan ibu jadi sulit tidur cepat gitu ya. Kemudian kecemasan menjelang persalinan, ibunya gelisah, belum nyiapin persiapan, belum nyiapin baju bayi dan sebagainya, ini membuat ibu menjadi gelisah dan menjadi cemas sehingga ibunya sulit tidur. Maka penata laksanaan atau intervensi yang bisa kita berikan kepada ibu hamil trimester 3 ini adalah dengan relaksasi. Ya, mandi air hangat, hindari makanan minuman yang mengandung kafein, serta posisi tidurnya lebih baik ke miring ke kiri. Karena kenapa?
semakin banyak oksigen yang terhirup, vena cava inferiornya tidak sedang dalam tekanan oleh uterus, memperlancar aliran darah, banyak oksigen, ibu bisa tidur dengan cepat. Ya, intinya adalah pemasok oksigen ke dalam tubuh, ke dalam otak dan seluruh tubuh itu tidak terhambat sehingga ibu tidak menyebabkan insomnia pada ibu. Ibu jadi relaksasi. Gitu. Ya. Selanjutnya adalah Braxton Hicks atau kontraksi palsu, yaitu latihan si ototnya ini, otot dari uterusnya ini akan latihan berkontraksi, latihan menegang menjelang persalinan. Seperti yang kita tahu bahwa di akhir kehamilan akan terjadi peningkatan hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini meningkat untuk persiapan menjelang persalinan. Nah, ini menjelang akhir trimester 3, makanya pasti akan muncul Braxton Hicks atau kontraksi palsu. Ini adalah penyebab fisiologis uterusnya, otot-otot di dalam uterusnya mengalami kontraksi. Tapi tidak secara intens. Ya, makanya penata laksanaannya adalah istirahat, posisi kakinya terangkat, salah yang ini ya. Kontraksi ini istirahat dan kita berikan edukasi perbedaan antara kontraksi palsu dengan kontraksi asli. Selanjutnya adalah udem atau bengkak kaki. Penyebab fisiologisnya adalah karena ada tekanan uterus pada vena cava inferior gitu ya. Nah, si udem ini pembuluh darahnya membesar yang membawa darah ya dari tubuh kemudian dibawa kembali ke jantung sehingga tertekan nih oleh uterus. Si vena cava ini harusnya balik lagi ke jantung nih si darah itu. Tapi karena ada penekanan pada uterus di cava inferior maka terjadi bengkak pada kaki. Jadi nggak lancar ya si peredaran darahnya yang mengarah ke arah jantung. Maka penata laksananya adalah istirahat dengan posisi kaki terangkat dan hindari berdiri terlalu lama. Ya. Nah, selanjutnya yang paling sering adalah nyeri punggung bagian bawah. Penyebab fisiologisnya adalah perubahan postur tubuh dan peningkatan berat badan. Semakin banyak semakin besar perutnya, semakin ibunya juga banyak makan, postur tubuh sudah berubah, ada peningkatan berat badan, maka ini meningkatkan adanya tekanan pada daerah ekstremitas di bawah, gitu ya, sehingga menyebabkan ibunya terjadi nyeri punggung di bagian postural atau bagian bawah, gitu ya. Maka penata laksanaannya adalah dengan latihan peregangan, gunakan bantal penyangga, hindari mengangkat berat dan latihan bola lubopelvik dan juga latihan dengan penggunaan kinesio tapping. Nah, ini adalah merupakan penelitian saya ya dengan rekan-rekan dosen terhadap penggunaan latihan bola, kemudian dengan lubopelvik dan penggunaan kinesio tapping. Ya, ini secara signifikan ketika dilakukan secara rutin 1 minggu 3 kali, ini latihan bola dan latihan lubopelvik ini mampu secara signifikan mengurangi rasa nyeri bagian bawah sehingga mengurangi ketidaknyamanan trimester 3 pada ibu yang dengan kondisi nyeri punggung bawah postural. Baik, di sini ada soal. Nah, soal problem based. Di sini ada permasalahan seorang perempuan usia 22 tahun G1 P0A0 hamil 8 minggu datang ke klinik dengan keluhan mual dan muntah terjadi setiap pagi. Ia merasa sangat lelah dan tidak bisa beraktivitas. Dalam anamnesis menyebutkan bahwa ia tidak bisa makan dengan baik karena mual yang terus-menerus. Coba analisis dari kasus tersebut. Terus? Oke, ada yang bisa? Ya. Analisisnya ibu seorang ibu hamil dengan usia 8 minggu ibu. Beliau ini merupakan kehamilan pertama dan tidak pernah melahirkan dan tidak pernah keguguran. Ibu mengatakan bahwa ia tidak bisa makan dengan baik karena mual yang terjadi terus-menerus. Oke, betul ya? Betul? Analisisnya adalah dia itu berusia 22, merupakan anak pertama, hamil 8 minggu dengan keluhan dan oke, analisisnya sudah baik, maka ketidaknyamanan apa yang terjadi pada kasus di atas? Mual dan muntah. Apa yang terjadi? Diberikan intervensi untuk edukasinya untuk apa? Gimana caranya? Ya, coba makan.
minum air hangat, misalkan seperti teh atau jahe. Ya, betul ya? Oke, saya harapkan kalian ketika menemukan ibu hamil dengan kondisi seperti ini bisa untuk memberikan edukasi sesuai dengan keluhan dan ketidaknyamanannya pada ibu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, silahkan. Ibu, saya izin bertanya, tadi itu kan ada sedikit membahas tentang Braxton Hicks, ketidaknyamanan trimester 3. Saya tuh masih bingung perbedaan antara Braxton Hicks dengan kontraksi persalinan sebenarnya itu apa ya, Bu? Oke, betul ya, pertanyaannya bagus ya. Apa perbedaan kontraksi Braxton Hicks dengan kontraksi asli sesungguhnya pada saat persalinan ya? Kalau kontraksi, kita lihat dari durasinya. Kalau kontraksi Braxton Hicks, dia memiliki durasi yang pendek dan tidak terlalu sakit. Ya, dia tidak sakit. Ibu masih bisa beraktivitas. Ya, durasinya pendek. Kalau untuk yang persalinan asli itu memiliki durasi yang panjang dan sakit. Intensitasnya semakin kesini semakin sakit gitu ya, pendek dan dia konsisten. Konsisten dalam artian biasa 10 menit, biasa 20 menit, jadi 10 menit berapa kali itu konsisten. Tapi kalau Braxton Hicks dia tidak konsisten durasinya ya, dan bisa hilang setelah diistirahatkan. Kalau misalnya yang asli mau tidur, jungkir balik, mau sambil nungging, kontraksinya tetap akan konsisten ada gitu ya. Nah, kalau Braxton Hicks tidak menyebabkan dilatasi pada serviks. Artinya tidak akan ada pembukaan. Kalau yang sesungguhnya dia memiliki kecenderungan untuk pembukaan atau dilatasi pada serviks gitu ya. Dan biasanya ini kemunculannya paling sering ada di trimester ketiga, trimester 2 akhir juga kadang-kadang suka ada. Ya, tapi kalau yang asli itu untuk yang kontraksi asli itu adalah biasanya dia terjadi pada akhir semester ke 3 gitu ya, durasi waktu, konsistensinya, kemudian intensitasnya gitu ya. Kalau yang tadi ringan, kalau yang asli intensitasnya adalah semakin sering, semakin teratur, semakin kuat. Ya, cukup? Oke, iya siap. Ini ada referensi yang bisa kalian baca bukunya dari mulai buku sampai dengan jurnal, termasuk jurnal penelitian dari dosen-dosen kalian baca untuk mengurangi ketidaknyamanan pada ibu hamil. Baik, nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin bisa saya akhiri? Bisa ya? Bisa. Oke. Sebelum saya akhiri, coba di sini saya mau minta satu mahasiswa untuk bisa menjelaskan kembali beberapa ketidaknyamanan yang muncul pada ibu hamil. Ada yang bisa? Oke, sok kamu. Jadi selama hamil itu ibu bisa ngerasain banyak keluhan, seperti di trimester pertama itu biasanya mual muntah, sering kencing, payudara nyeri, pusing, dan cepat capek karena hormon berubah. Dan di trimester kedua itu seperti muncul kram kaki, nyeri ligamen, varises, susah BAB, dan kulit berubah karena rahim makin besar. Dan di trimester ketiga, ibu sering sesak napas, nyeri punggung, susah tidur, heartburn atau nyeri ulu hati, bengkak, dan kontraksi palsu karena janin makin membesar. Iya, betul. Cukup benar semuanya? Benar. Saya terima kasih. Betul sekali yang temannya sampaikan. Ternyata setiap semester memiliki ketidaknyamanan yang berbeda, tapi masing-masing dari ketidaknyamanan itu yang paling umum terjadi pada ibu hamil secara fisiologis. Baik, terima kasih Anastasia atas penjelasannya, atas kesimpulan pada hari ini. Mahasiswa minggu depan kita akan bertemu kembali untuk sesi 6 mengenai tentang obat-obatan, farmakologi, dan juga patient safety pada kehamilan. Kalau tidak ada pertanyaan kembali, saya cukupkan pertemuan hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.